Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kami dari kelompok 1 mata kuliah promosi kesehatan. Kami beranggotakan Bella Angelina, Devi Ramalia, Nica Syifa, Novi Zahra, Lesti Lestari, Eni Saputra, Sarina Inaya, dan Serina Lumban Maruan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang health promotion. Stay tuned and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang peningkatan kesehatan health promotion yang ada di 5 tahap pencegahan promosi kesehatan. Pada tingkat ini dilakukan tindakan umum untuk mencegah keseimbangan proses bibit penyakit penjamu lingkungan, sehingga dapat menguntungkan manusia dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki lingkungan. Tindakan ini dilakukan pada seorang yang sehat. Selanjutnya, untuk contoh-contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu penyediaan makanan sehat dan cukup. Apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan banyak nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan berjalan dengan optimal. Syarat makanan sehat atau 4 sehat 5 sempurna yaitu bersih, kemudian gizinya baik dan juga seimbang. Kemudian apa saja jenis-jenis makanan yang sehat? Yang pertama yaitu ada sereal, contohnya ada beras, gandum. Kemudian sayur-sayuran, terutama sayuran hijau, contohnya yaitu bayam, kemudian selada. Kemudian ada buah-buahan, pisang baik dimakan pada pagi hari, kemudian apel pada snack siang hari, kemudian buah-buah beri pada sore hari. Kemudian ada protein nabati dan hewani. Contoh dari protein nabati yaitu kacang-kacangan, kemudian tempe, tahu. Dan contoh dari protein hewani yaitu daging sapi, kemudian daging ayam, domba, kambing. Kemudian yaitu susu juga dibutuhkan oleh tubuh, contohnya produk dari susu yaitu yogurt, kemudian juga keju. Saya Bella Angelina akan menjelaskan poin tentang perbaikan higien dan sanitasi lingkungan. Contohnya seperti penyediaan air bersih, pembuangan sampah, dan pembuangan tinja. Sebelum masuk pada contoh, saya akan menjelaskan apa itu sanitasi lingkungan dan higien. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sedangkan higien adalah bagaimana cara orang memelihara dan juga melindungi diri agar tetap sehat. Upaya mengatasi sanitasi lingkungan yang pertama adalah penyediaan air bersih, yaitu kita harus mengonsumsi air yang bersih dan terjaga kesehatannya. Dan jika kita mengolahnya sendiri, sebaiknya kita harus memfiltrasi air tersebut. Kemudian yang kedua, upaya mengatasi sanitasi lingkungan dari pembuangan sampah, yaitu sebaiknya kita harus meminimalisir penggunaan sampah padat melalui promosi penggunaan sampah daur ulang kembali, kemudian membuat pupuk kompos. Yang terakhir yaitu upaya mengatasi sanitasi lingkungan dari pembuangan tinja. Sebaiknya pembuangan tinja dibuat secara khusus atau yang disebut dengan septic tank dan melakukan pengurasan secara teratur pada septic tank tersebut agar tetap terjaga lingkungan sekitar. Sedangkan upaya mengatasi higien yaitu dengan program Jamkesmas. Program Jamkesmas merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan, apalagi bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebaiknya sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Di sini, saya Nai Cici Pasazibila akan memberikan penjelasan tentang memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Jadi, pendidikan kesehatan itu adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Di dalam keperawatan, pendidikan kesehatan itu adalah bentuk intervensi keperawatan yang berguna untuk membantu klien baik itu individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan mereka dengan menggunakan kegiatan pembelajaran. Jadi secara sederhana, pendidikan kesehatan itu berfungsi sebagai pembangkit kesadaran klien akan kekeliruan yang sebelumnya telah menjadi gaya hidup dan kebiasaan, serta sebagai pemicu keinginan mereka untuk berubah. Pendidikan kesehatan bagi klien itu memiliki peran yang sangat penting. Contohnya adalah memperbaiki kualitas kehidupan mereka, memastikan kelangsungan perawatan mereka, secara efektif juga mengurangi insiden komplikasi penyakit, lalu memicu klien mematuhi rencana pengobatan medis, membantu klien lebih pandai dalam mengatasi gejala penyakit, menurunkan ansietas klien, dan lain sebagainya. Jadi, melalui pendidikan kesehatan, perawat itu melatih klien untuk meningkatkan kemandirian dalam merawat dirinya. Ketika klien itu sudah memperoleh pengetahuan tentang sakitnya, klien itu akan mampu memahami dan memenuhi kebutuhan pribadi terkait sakitnya yang nantinya akan mendukung kesembuhan serta mencegah terjadi komplikasi penyakit. Nah, setelah mencapai kesembuhan, klien dan keluarga akan memiliki keterampilan untuk mempertahankan dan meningkatkan status kesehatannya. Jadi dengan demikian pun klien dapat memdayagunakan kemampuan yang masih dimiliki saat sakit ataupun seusai sakit melalui pemberian pendidikan kesehatan tentang berbagai potensial yang masih dapat digunakan klien untuk meningkatkan kesejahteraan klien serta keluarganya. Saya Serina Lubatoruan. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang keempat, yaitu olahraga secara teratur sesuai kemampuan. Nah, maksudnya olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia agar hidupnya tetap sehat dan terjaga. Nah, olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, osteoporosis, obesitas, dan cedera. Nah, dengan olahraga secara teratur, kita juga dapat mengurangi depresi, stres, dan kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, manfaat olahraga adalah mencegah penyakit jantung dan stroke. Nah, olahraga rutin setiap hari dapat memperkuat otot jantung dan menurunkan tekanan darah kita, dan dapat meningkatkan kolesterol atau mengurangi kolesterol. Nah, secara umum orang dewasa umur 16 tahun sampai 64 tahun itu membutuhkan 2 jenis olahraga, yaitu latihan aerobik dan latihan kekuatan ototnya. Nah, total waktu yang dibutuhkan itu sekitar 150 menit per minggunya. Nah, waktu olahraga Anda dapat membaginya dalam beberapa hari, misalnya 30 menit per hari atau 5 hari dalam seminggu. Nah, latihan aerobik yang dilakukan antara lain bersepeda, berjalan kaki, berjalan cepat, dan naik turun tangga. Nah, jika latihan aerobik yang kita lakukan itu benar, itu tandanya detak jantung kita cepat dan berkeringat. Latihan aerobik kita juga harus selingi dengan latihan kekuatan otot tubuh kita. Misalnya kekuatan otot bahu, perut, lengan, dan kaki. Nah, fungsinya untuk meningkatkan stamina dan energi kita meningkat dan memperbaiki suasana hati kita dan memperbaiki juga metabolisme tubuh kita. Terima kasih. Poin kelima adalah kesempatan memperoleh hiburan demi perkembangan mental dan sosial. Maksudnya, seseorang itu membutuhkan hiburan untuk perkembangan mental dan sosialnya. Contohnya seperti permainan. Kita ambil contoh permainan board game. Nah, permainan board game itu merupakan permainan yang banyak sekali mengandung nilai-nilai edukasi. Nah, permainan ini sering sekali dimainkan oleh kalangan remaja. Nah, jika dimainkan sesuai porsinya, maka permainan ini akan membawa dampak positif bagi diri kita, bagi perkembangan mental dan sosial kita, seperti meningkatkan daya ingat, kemudian menurunkan stres, mengurangi tingkat demensia dan penyakit Alzheimer. Kemudian
pada saat kita tertawa, pada saat bermain, maka produksi hormon di otak kita akan meningkat. Nah, tetapi jika tidak dimainkan secara porsinya atau melampaui batas, maka dapat menimbulkan kecanduan yang akibatnya akan merusak perkembangan mental dan sosial kita. Jadi apapun hiburannya, jika dimainkan sesuai porsinya, maka akan membawa dampak positif bagi perkembangan mental dan sosial seseorang. Jadi, terkadang seseorang itu membutuhkan hiburan untuk mendukung perkembangan mental dan sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherina Inaya dari Prodi Sarjana Terapan dan Nurse. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasihat pendidikan dan seks yang bertanggung jawab. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan dapat disimpulkan adalah suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus hingga anak tersebut mencapai pribadi dewasa yang memiliki susila dan karakter. Kemudian proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Bila anak sudah mencapai usia dewasa dan memiliki susila, maka ia mampu sepenuhnya bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakat. Sedangkan kata seks mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah jenis kelamin dan yang kedua adalah yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan dengan laki-laki dan perempuan. Hal ini biasa disebut dengan perseragaman. Sedangkan kata seks memiliki dua pengertian. Yang pertama ialah jenis kelamin dan yang kedua ialah yang berhubungan dengan alat kelamin, yaitu seperti contoh persetubuhan antara laki-laki dan wanita. Kemudian menurut BKKBN, seks memiliki arti yaitu jenis kelamin, yaitu suatu yang suci yang membedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan seksual berarti yang ada hubungannya dengan seks atau yang muncul dari seks. Adapun pengertian dari pendidikan seks sebenarnya mempunyai pengertian yang lebih kompleks, yaitu memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kata lain, pendidikan seks pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membekali pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Pendidikan seks bisa dikatakan pesan moral. Pendidikan seks dapat dikatakan sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berikutnya yang memiliki makna sangat penting. Bahkan ahli psikologi menganjurkan anak-anak sejak dini hendaknya dimulai dikenalkan dengan pendidikan seks dengan bertahap perkembangan kedewasaan mereka. Tujuan pendidikan seks ialah sebagai pengetahuan mengenai anatomi organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksual dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat serta kesiapan mental fisik seseorang. Maka perlu kiranya sebuah keselarasan visi yang dijadikan indikator keberhasilan pendidikan seks ini. Pendidikan seks ini memiliki tujuan, yaitu satu, memberikan pemahaman tentang materi pendidikan yang benar, diantaranya memahami organ reproduksi, identifikasi dewasa, kesehatan seksual, penyimpangan seks, hamil, nifas, bersuci, dan perkawinan. Kemudian menepis pandang miring halayak umum tentang pendidikan seks yang dianggap tabu, tidak islami, seronok, non-etis, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap materi pendidikan seks dan pada dasarnya memahami ajaran Islam. Yang keempat adalah memberikan materi seks disesuaikan dengan usia anak yang menempatkan umpan dan mampan. Yang terakhir ialah mampu mengantisipasi dampak buruk akibat pendidikan seks. Oke guys, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semua. Lebih dari kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.
mengakibatkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia atau remaja pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Menurut Hafiz, mengembangkan tertentu harus dipelajari, dijalani, didiskusi oleh siapapun individu dalam perjalanan hidupnya. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi para remaja untuk lebih memuaskan tugas. Perkembangan mental sehubungan dengan semakin luas dan kompleks kondisi kehidupan yang harus dijalani dan dihadapi. Tidak lagi mereka ditunjuk sebagai anak-anak, melainkan ingin dihargai dan dijuluki sebagai orang yang sudah dewasa. Selanjutnya yaitu adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perilaku atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau normal-normal kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberi contoh kepada anaknya bagai merupakan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap normal-normal kelompok. Normal dan tradisi melebur diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Indikator perkembangan sosial anak. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permedikat nomor 137 tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat beberapa indikator. Berikut indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial anak usia 6-5 tahun. Yaitu adalah bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, mengetahui perasaan teman dan merespon secara wajar. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Yang keempat, menghargai hak pendapat karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, bersikap komprehensif dengan teman. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleransi. Dan yang ke-8, mengekspresi emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, senang, sedih, antusias, dan seterusnya. Yang ke-9, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya.